Shalom, MTV Boys. MTV Girls. Semua pastikan sehat kan di rumah? Kami yakin dan percaya walaupun kita lagi di rumah aja tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sesaat lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dan juga mendengarkan puji-pujian dari teman-teman kita MTV Youth. So jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan. Oke, shalom. Kita bertemu dan berjumpa dalam kesempatan ini. Dan sebelum kita mulai, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kehidupan, kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami untuk ada di dunia ini. Dan kami bersama-sama hari ini bersyukur untuk kesempatan kami bisa akan menikmati firman Tuhan, puji-pujian, dan kami menyerahkan waktu ini ke depan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati sobat-sobat muda MTV yang ada di rumah, di kos. Tuhan berkati kami melalui acara pada hari ini. Terima kasih Bapa, tuntun dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Teman-teman pemuda MTV yang ada di rumah, di kos, atau di mana saja hari ini, tapi pastikan nggak lagi ngumpul-ngumpul di luar, tetap di rumah, di tempat tinggal masing-masing, dan pastikan tetap sehat dan juga saling menjaga satu dengan yang lain, menjaga teman-teman di sekitar kita, saudara-saudara, keluarga, dan sesama masyarakat di kota Samarinda ini. Karena kita semua sama-sama sadar akan menjaga kesehatan kita, ya, bukan semata-mata karena perintah atau karena himbauan, tetapi karena memang kita sadar dari dalam diri kita sendiri bahwa kesehatan itu penting, dan hari ini kesehatan itu ditentukan oleh kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama menikmati puji-pujian dan bahkan firman Tuhan, dan kiranya apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat memberikan berkat bagi kita, sukacita dan damai sejahtera buat kita semua, dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dalam situasi apapun, Tuhan tetap ingin melihat kita bertumbuh. Tuhan tidak mau pertumbuhan kita stop karena ada tantangan, karena ada masalah, karena ada ancaman. Tuhan tidak mau kita stop, berhenti bertumbuh, tetapi Tuhan mau dalam segala keadaan, dalam segala situasi, iman kita terus dan bahkan semakin bertumbuh hari ke hari. Oke, pertama saya ingin membawa kita untuk melihat situasi di sekitar kita, di kota kita Samarinda, Kalimantan Timur, ataupun di Indonesia. Hari ini sedang dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan cara social distancing. Dan ini adalah hal yang baik, dan kita doakan supaya ini efektif untuk bisa menghambat penyebaran wabah virus corona. Saya setuju dengan satu status dari rekan saya yang berkata bahwa social distancing bahkan sampai menghimbau untuk kegiatan-kegiatan mengumpulkan massa secara besar, dan termasuk salah satunya adalah ibadah, karena kita tahu ibadah kita biasanya kita berkumpul puluhan bahkan ratusan orang, dan itu juga kena dalam himbauan untuk sementara waktu ini ditiadakan dulu. Dan saya pikir ini bukan menghambat iman kita, ya. Jadi statusnya begini, kita tidak beribadah bukan untuk menghambat iman kita, tetapi untuk menghambat penyebaran virus corona. Ya, ini tujuannya, saudara. Karena semua tidak mengenal agama, tidak memandang masyarakat kelas apa. Semuanya harus melakukan social distancing. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga harus mengerti ini, dan dengan sadar dan dengan menyetujuinya, kita juga harus melakukannya. Tetapi percayalah, iman kita tetap bisa bertumbuh. Dan jangan kita menjudge satu dengan yang lain, mengelompok-ngelompokkan satu dengan yang lain. Kita lihat mungkin hari ini masih ada yang tetap melaksanakan ibadah. Dan jangan juga
kita yang tidak melaksanakan ibadah, kita bilang, oh ini orang yang beriman tapi tidak berhikmat. Atau sebaliknya, orang yang beribadah, janganlah, maksudnya yang pertemuan ya, yang melakukan pertemuan ibadah, jangan berkata, wah ini orang beriman tapi berhikmat, tapi tidak beriman, gitu ya. Jadi orang yang beribadah, bilang orang yang tidak beribadah, berkumpul beribadah, itu tidak beriman. Dan yang tidak melakukan pertemuan ibadah atau perkumpulan ibadah berkata, oh itu orang yang beribadah, yang bertemu, yang bersekutu, berkumpul bersama-sama, itu tidak berhikmat. Jangan sampai kita mengelompok-kelompokkan, menggolong-golongkan sampai itu menjadi penghakiman buat orang lain ya. Cukup kita lakukan dengan kesadaran penuh dan dengan doa, dengan harapan bahwa apapun yang kita buat, yang kita lakukan, ini mendukung usaha pemerintah dan untuk kebaikan kita juga. Dan semuanya ini pasti akan berlalu, dan kita doakan Tuhan pasti akan campur tangan, Tuhan pasti akan memberkati kota kita, memberkati negara kita, bahkan seluruh dunia ini akan dipulihkan dari wabah virus corona ini. Oke, saudara-saudara, tetapi pastikan kita adalah orang yang beriman dan berhikmat. Jangan sampai sebaliknya. Justru kita menjadi orang yang tidak beriman dan tidak berhikmat. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang waktu tidak ada maraknya virus corona, wabah ini, ibadah dianggapnya ya biasa-biasa saja. Mau datang, mau tidak datang, ya tidak datang. Tidak ada bedanya. Waktu ada virus corona, justru mungkin ada yang berkata, ya lebih baik lagi, senang, karena tidak ada pertemuan ibadah, karena tidak ada persekutuan, jadi bisa santai-santai tanpa beban, tanpa tuntutan dari mana-mana. Jadi ada atau tidaknya virus corona tidak masalah. Ya, ada virus, tidak ada virus juga dia tidak suka persekutuan, tidak suka beribadah. Nah, pastikan saudara-saudara, kita bukan orang yang seperti itu. Justru ini saatnya kita merenungkan, ternyata kita sangat merindukan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Kita merindukan persekutuan, bertemu satu dengan yang lain. Nah, keadaan ini biarlah menjadi sebuah kerinduan buat kita. Dan saat ini semua sudah berakhir, sudah selesai, dan kita kembali bisa bertemu, bersekutu, kita akan menikmatinya dengan luar biasa pertemuan kita dalam persekutuan kita. Oke, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan perenungan kita tentang firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian berikut ini.
Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan, mendengarkan sebuah pujian yang sudah memberkati kita. Kita yakin Tuhan telah menuntun kita, menyertai kita sehingga kita bisa ada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan bagi kita semua. Dan saya percaya hari ini, besok dan seterusnya kita terus di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Amin. Saat ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah situasi hidup kita. Situasi hidup berubah-ubah. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita tidak senang. Ada kalanya kita baik-baik saja, tetapi ada kalanya kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Gitu. Nah, ini keadaan hidup yang berubah-ubah. Seperti hari ini kita dalam keadaan yang tidak biasa. Di luar sana ada banyak orang yang sedang ketakutan karena menyebarnya wabah virus corona di tengah-tengah dunia ini. Indonesia, bahkan di kota Samarinda, semuanya tidak bisa dipungkiri. Semua orang hari ini dikhawatirkan dengan wabah virus corona. Tetapi saudara, Tuhan mau kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap memandang kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Dalam segala situasi, situasi boleh berbeda, tetapi fokus kita harus tetap sama, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun hari ini, sepertinya nama corona itu lebih populer daripada nama-nama yang lain. Saudara bisa sebut nama artis idola saudara, atlet idola saudara. Hari ini namanya tidak setenar corona. Bahkan mungkin saja nama corona hari ini lebih sering disebut daripada nama Tuhan. Nah, ini menjadi keadaan dunia hari ini. Saudara, Tuhan mau kita tetap fokus kepada Tuhan apapun situasinya, termasuk dalam situasi saat ini, sekarang ini. Kita tidak beribadah di gereja, tidak bersekutu, berjumpa, bertemu hari ini, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau untuk kita fokuskan kepada Dia? Yang pertama, Tuhan mau kita fokuskan penyembahan kita hanya kepada Tuhan hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat 23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau dalam situasi ini, dalam situasi apapun, kita tetap menyembah kepada Tuhan. Di rumah, silakan menyembah kepada Tuhan. Di mana saja kita berada, sembahlah Tuhan. Tuhan kita sembah melalui keadaan kita yang kita sengajakan, kita kondisikan untuk fokus terarah dalam saat teduh kita pribadi, ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di persekutuan doa, ketika kita ada di komsel, kita semua dalam penyembahan. Tetapi penyembahan kita tidak berhenti saat komsel selesai, ibadah raya selesai, ibadah kelompok doa selesai. Tidak berhenti penyembahan kita bersamaan dengan selesainya ibadah-ibadah yang kita ikuti. Tetapi penyembahan terus berlanjut. Saat kita beraktivitas, setiap tindakan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga hari ini, kalau kita sedang ada dalam aktivitas kita, kesendirian kita, di rumah sendiri, di kos sendiri, bersama dengan orang tua, mungkin ada yang sedang bersama dengan orang tua, tetapi ada juga yang orang tuanya sedang jauh, ada di kampung halaman. Saudara, setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pastikan setiap saat, setiap waktu kita menyembah kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa mencemari sehingga kita tidak menyembah Tuhan. Jangan biarkan ada kemarahan, ada kebencian, ada kekecewaan, kepahitan. Itu mengotori hati kita sehingga kita tidak menyembah Tuhan. Apapun saat ini keadaannya. Bahkan jangan sampai ketakutan itu menjadi tuan atas diri kita.
tetapi tetaplah Yesus yang menjadi Tuhan atas diri kita, supaya dalam keadaan ini pun kita tetap percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita percaya Tuhan tahu bagaimana cara menolong kita, bagaimana cara melindungi, bahkan bagaimana cara untuk meluputkan kita dari wabah yang mengerikan yang sedang ditakuti oleh banyak orang hari ini. Saudara, jadi yang pertama, Tuhan mau fokuslah untuk menyembah Tuhan. Silakan fokus untuk menyembah Tuhan dalam keadaan ini. Jangan, sekali lagi, jangan berpikir saya rasanya tidak puas kalau tidak bersekutu di gereja. Saya rasanya tidak sah kalau tidak menyembah Tuhan di gereja. Saudara, memang betul, saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa penyembahan kita ada dua, penyembahan pribadi dan penyembahan kita sebagai satu tubuh Kristus. Penyembahan kita pribadi kita lakukan kapanpun, dimanapun. Dan penyembahan yang kedua, penyembahan kita sebagai satu tubuh Kristus, maka penyembahan itu kita lakukan dalam persekutuan. Hari ini, kalau kita tidak bisa bersekutu, berjumpa bersama-sama, karena kita sedang mendukung usaha pemerintah untuk memutuskan, menghambat penyebaran virus corona, dan itu baik. Saya percaya ini adalah cara yang baik, cara yang tepat, dan apa yang kita lakukan hari ini, kita tidak berjumpa, bertemu, bersekutu bersama-sama, itu bukanlah hal yang salah, karena keadaan ini mengharuskan seperti itu. Dan tetaplah damai sejahtera. Yang penting hati dan pikiran kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan ada saatnya Tuhan kembali bukakan kesempatan buat kita bisa berjumpa lagi, bersekutu lagi. Maka manfaatkanlah kesempatan yang Tuhan akan berikan lagi berikutnya untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Kalau ada kesempatan dan kita tidak memanfaatkannya, itu yang salah. Jadi saudara, mari kita fokus saat ini menyembah Tuhan, menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran, dan sampai saatnya kita juga akan berjumpa lagi untuk menikmati persekutuan kita. Dan saat ini kita kembali akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh MTV Youth Tim Praise and Worship pada hari ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Semuanya karena kasih-Mu. Aku
Ya, puji Tuhan, kita sedang mendengarkan persembahan pujian yang begitu luar biasa. Kita terima kuasa Tuhan bagi kita semua, dan kuasa itulah yang membuat kita hari ini tetap semangat, amin. Kita akan kembali melihat apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita. Tadi yang pertama kita sudah belajar, Tuhan mau kita tetap fokus untuk menyembah Tuhan dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, Tuhan mau kita tetap fokus untuk memuji Tuhan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, saudara-saudara, karena Tuhan mau supaya kita untuk memberikan respon positif dalam setiap situasi. Situasi positif kita bisa respon positif, tetapi situasi negatif, apakah kita bisa meresponi dengan hal-hal yang positif juga? Karena terkadang orang-orang sering terpancing untuk memberi respon yang negatif terhadap situasi yang negatif. Ya, kalau anak-anak muda, mungkin pengalaman-pengalamannya tidak selalu senang, ada susah, ada suka, ada dukanya juga. Ya kan, kalau seandainya kiriman orang tua bilang harus tertunda 1 minggu, tertunda 2 minggu, itu bisa menjadi situasi negatif bagi anak-anak muda. Apalagi kalau diputusin pacar, betul ya? Kalau putus pacar itu menjadi situasi yang negatif, dan itu seringkali diresponi dengan negatif juga. Banyak hal lain, banyak situasi lain yang bisa menjadi keadaan negatif bagi seseorang, apalagi anak-anak muda. Nah, dalam setiap situasi, kalau hari ini situasi karena corona bukan hanya situasi negatif bagi anak muda, tapi bagi semua kalangan, orang tua sampai anak-anak yang kecil, itu adalah situasi negatif. Nah, kita semua menyadari bahwa begitu sulit memang memberikan respon atau reaksi yang positif di tengah situasi yang negatif. Tapi ingat, Tuhan tetap mau kita memberikan respon dan reaksi yang positif di tengah situasi yang negatif. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari Mazmur nomor 44 ayat yang ke-9. Firman Tuhan begini: karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Ini menjadi satu alasan yang paling kuat untuk orang tetap bisa memuji-muji. Satu alasan yang paling tepat adalah karena Allah, karena Tuhan. Itulah alasan yang paling tepat mengapa kita tetap bisa memberikan reaksi dan respon positif. Senegatif apapun situasi yang sedang kita alami, kita tetap bisa berkata-kata apa yang positif. Kita tetap bisa mengucapkan, kita tetap bisa memikirkan apa yang positif. Dan apakah yang bisa kita pikirkan, yang kita bisa katakan, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Nah, saudara, apapun hari ini keadaan, mungkin keadaan itu negatif, mari ikuti apa maunya Tuhan. Tuhan mau dalam segala situasi, positif atau negatif bagi kita, Tuhan mau kita tetap memberikan respon yang positif. Saya teringat seorang nabi dalam Alkitab, Habakuk. Ini terkenal sekali, bahkan ada lagu-lagu yang sudah dibuat yang diambil dari ayat ini. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17, ayat 18. Firman Tuhan demikian: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Habakuk. Bagaimana dia menggambarkan situasi yang negatif, tetapi dia memberikan respon atau reaksi yang positif. Dia melihat ada hal-hal yang tidak produktif. Ladang-ladangnya tidak menghasilkan, hasil pohon anggur tidak baik, tidak ada lembu sapi dalam kandang, semua yang dia miliki, semuanya tidak produktif. Tetapi dia memberikan respon atau reaksi yang positif. Ini luar biasa. Dan dia katakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu alasan seseorang tetap bisa berpikir positif, tetap bisa semangat, tetap bisa bersuka cita dalam keadaan yang negatif.
situasi yang sulit adalah karena Tuhan. Jika engkau tidak punya alasan hari ini untuk bersuka cita, tidak punya alasan untuk ada damai sejahtera, tidak ada alasan bagi Anda untuk tersenyum, saya berkata, firman Tuhan berkata, bahwa ada satu alasan dan satu-satunya alasan, dan alasan yang paling tepat untuk kita tetap bisa tersenyum, tetap bisa bersuka cita, tetap ada semangat, yaitu karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, Allah yang setia bagi kita, dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Itu cukup untuk membuat kita bersuka cita. Apapun keadaan kita hari ini, keadaan dunia hari ini, tetap beri respon yang positif, tetap memandang kepada Tuhan, tetap fokus untuk memuji Tuhan. Biarkan mulut kita tetap memuji Tuhan. Seperti tadi, teman-teman MTV, sekalipun di tengah situasi-situasi yang menakutkan, dunia hari ini tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan. Saat ini saudara-saudara, rekan-rekan muda, mari tetap memuji Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tetap hebat, Tuhan tetap dahsyat, Tuhan tetap luar biasa. Sekalipun keadaan dunia hari ini sedang mengancam, sedang mengerikan, Tuhan kita tetap Tuhan yang luar biasa, dan Dia tetap pantas, layak untuk menerima puji-pujian dari kita. Berikan diri kita, berikan mulut kita, berikan pikiran kita, hati kita, seluruh tubuh kita ini untuk memuji Tuhan dimanapun kita berada. Dan percayalah, ketika kita memuji Tuhan, itu adalah reaksi, ekspresi yang positif. Dan reaksi yang positif akan memberikan energi yang positif buat kita, dan itu akan menjadi baik juga untuk tubuh kita, untuk psikologi kita, dan itu akan membuat kita menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Ini firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati dan kita semua tetap fokus kepada Tuhan, fokus menyembah Tuhan, fokus memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami bisa renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan hamba telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan akan terus berbicara kepada kami, sehingga kami dikuasai oleh firman Tuhan. Hamba berdoa bagi semua anak-anak Tuhan, sobat-sobat muda MTV yang ada di manapun, di rumah, di kos. Tuhan tolong melindungi, menyertai. Tuhan tolong menutup bungkus dengan kuasa Tuhan, jauhkan dari sakit, penyakit, kelemahan, dari wabah, virus. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk kota kami Samarinda, untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia ini, supaya semua keadaan dipulihkan dengan kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dengan darah
mujizat